bagaikan sepotong tanah surga yang kaya budaya dan objek wisata. Keanekaragaman budaya dan kekayaan alamnya yang membentang dari Sabang hingga Merauke, dari Myanmar hingga Pulau Rote, sungguh indah dan mempesona dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Biodata, bincang objek budaya dan pariwisata, adalah media yang menyajikan informasi tentang seni, budaya, dan kepariwisataan kebanggaan bangsa Indonesia. Biodata memang istimewa. Saya menari pertama kali itu kan dari gagah, ya, memang dari gagah. Dan saya memang senang sekali dengan gagahan. Maka dari itu yang notabene tari halus, biasanya banyak yang kalau menari halus itu terus banyak yang ke putri-putrian, laki tapi tidak jantan. Nah, ini saya merubah mindset itu supaya bahwa menari ya namanya satria sebagai tokoh Rama itu juga harus kesatria ya, beserta itu. Nah, dengan adanya dasar saya senang dengan menari menari gagahan ini sedikit banyak menguntungkan di dalam kita mempelajari tentang sikap-sikap kepenarian gagah seperti Rahwana. Memang itu kontradiktif 180 derajat ya, karena itu memang harus merubah karakter dari antagonis menjadi protagonisnya itu. Nah, ini dibutuhkan adanya satu bagaimana kita mau mencari karakter daripada tokoh-tokoh yang kita tarikan. Kalau kita hanya sekedar bisa menari itu mudah Mas, semua bisa. Ya, baik itu halus, baik itu Rama, Laksmana, Anoman ataupun itu semuanya bisa melakukan. Hanya dia itu bisa enggak untuk menari sesuai dengan karakter masing-masing. Nah, maka itu sengguh-mungguhnya itu bisa tercapai enggak kita menari. Karena secara kepenarian gagah ini sudah kita dapatkan ya, itu di sekolah itu juga kita dapatkan. Kita juga sering melakukan kepenarian untuk menari gagah, selain misalnya Gathotkaca, mungkin yang lain-lain, tokoh-tokoh yang lain. Nah, ini kan ini juga menunjang dengan rancangan tokoh. Tinggal bagaimana kita menjiwai tentang karakter itu sendiri, ya, tokoh itu sendiri. Gitu. Saya dengan Mbak Endah itu, dengan istri saya itu kan ketemunya di SMKI. Jadi saya masuk di SMKI sebelum itu masih konservatori. Jadi saya dari SMA itu mati lihat-lihat gitu loh. Nah, pada saat itu kebetulan Mbak Endah itu menari. Ada tamu dari Bandung. Nah, terus saya dikenalkan oleh salah seorang teman, yaitu namanya Mas Hirsapandi, juga tokoh daripada Rahwana, dari Rahwana Prambanan juga beliau. Nah, beliau ya yang juga mengajak saya untuk, "Mbok, Dek, kowe joget ning Prambanan." Nah, itu salah satunya beliau juga itu yang mengajak. Nah, terus akhirnya saya kenal dengan
istri saya di sekolahan kelas 1. Nah, karena bapaknya Mbak Endah itu ABRI, dia sangat disiplin sekali. Kowe iki tenanan opo ndak itu ya. Akhirnya saya kelas 1 itu udah ditanteng oleh orang tua. Kamu betul-betul hanya teman biasa atau untuk dipakai untuk seterusnya. Nah, saya kan masih kelas 1 SMA ya, artinya kan masih SLTA. Nah, karena yang namanya laki-laki ditantang itu ya, kita berani. Ya udah, saya untuk kesungguhan untuk selamanya kita pakai. Untuk apa? Saya mencintai anak Anda, kan gitu Bapak. Nah, akhirnya tahun berapa? 79 akhir itu saya bukan 79. Saya masih 75, 74 ya, 75, 76 itu saya ring. 76. Berapa? Waktu saya masih SMKI kelas 2. Kelas 2 sudah. Iya, ring dulu. Terus 79 saya menikah dengan istri. Jadi saya melanjutkan di ASTI 79 itu saya sudah menikah. Dan harus menikah karena apa? Saya dari Solo, Mbak Endah sudah di Jogja. Nah, saya harus ke Jogja itu harus menikah. Tidak boleh kalau tidak menikah. Nah, itu apapun terjadi ya. Artinya kita memang siap tidak siap harus berani. Nah, akhirnya ya itu tadi. Betul-betul saya menyampaikan dari nol betul-betul nol. Dari piring hanya 2 dan sebagainya enggak. Wah, terus pokoknya yang namanya rumah liku-liku untuk yang pertama ya, yang pertama kali saya menjalani hidup dengan Bu Endah. Memang betul, saya dikaruniai 6 orang anak, 5 laki-laki, 1 perempuan. Nah, di situ awalnya karena saya memang mengajar tari dan anak-anak itu tidak ada yang ngomong. Jadi kemana saya pergi mengajar nari itu ikut. Bahkan kalau ke kampus itu juga waktu itu masih 1-2 itu juga ikut. Kemudian tambah banyak ikut, semua ikut ya. Ya ada mahasiswa yang ikut ngomongin, artinya itu ya. Kemudian kebetulan saya juga ikut kegiatan di Ramayana Prambanan. Nah, itu kalau latihan itu anak-anak itu ikut semua. Bahkan yang masih di kandungan kan mendengar musik gamelan, walaupun belum bisa melihat, tapi kan saya kira di dalam kandungan sudah bisa mendengarkan ya. Nah, itu mungkin itu Mas Sigit ya. Jadi mereka saya biarkan aktivitas mereka, saya mengajar nari, mereka berlari ke sana kemari, melihat bapak ibunya nari, mungkin itu ya Mas Sigit ya. Mungkin itu dari situ jiwa mereka terus otomatis ikut-ikutan orang tuanya. Oh, bapakku, ibuku ngene jogit ngene. Oh, gamelan mesti jogeti gitu, mungkin ya itu satu. Kemudian setelah dari latihan pas pentas juga ikut. Nah, jadi dari situ anak-anak melihat oh caranya berdandan, oh caranya menari yang baik, itu mungkin di situ. Kalau terus terang yang cewek itu saya ajari nggak mau, malah saya memanggil guru tari itu malah nggak mau. Kalau gurunya datang sembunyi. Itu yang terus terang yang cewek waktu kecil. Tapi yang anak saya yang pertama itu juga sebetulnya kalau diajari bapaknya itu susah, ngeyel. Nah, kemudian kita panggil guru tari. Nah, jadi kemudian dari ayahnya juga besut, artinya itu besut itu membetulkan yang benar, yang lebih bagus.
bagus, yang mana tetap itu dari ajaran bapaknya tetap. Kemudian yang cewek itu lama-lama mungkin mahasiswa itu baru tertarik. Ya, bahkan kuliah di ISI pun saya terkejut, loh kok tiba-tiba kuliah di ISI. Ya, jadi itu Prosesnya panjang ya? iya panjang. Jadi dulu dia tertarik itu pas yang perempuan itu tertarik pas bapaknya sekolah S2, kan ujiannya di Prambanan ini di Candi. Nah, dia melihat proses ayahnya pas ujian itu mengajak anak-anak mahasiswa ISI, kemudian menari, terus dandan cantik-cantik, itu baru tertarik terus dia belajar sungguh-sungguh ya, di ISI itu sampai lulus. Terus yang anak saya memang yang pertama itu memang jiwanya mengikuti ayahnya, ya, jiwa seninya besar. Jadi waktu dari SMP meneruskan di SMKI, kemudian meneruskan di ISI Solo, kemudian pindah ISI Jogja. Jadi kuliahnya dua universitas, 2 perguruan tinggi. Jadi sudah ISI Solo, tapi satu sampai pertengahan belum sampai lulus, pindah ke Jogja, sampai lulusnya di Jogja. Itu yang besar. Jadi anak-anak saya itu memang saya bebaskan. Tapi menurut saya pribadi itu bagus untuk belajar tentang kebudayaan, terutama menari, karena dunia saya dunia tari ya. Karena dia mengenal sopan santun ya. Dia berkebudayaan itu dengan mengenal sopan santun orang Jawa itu. Jadi saya senang, justru saya senang sekali. Kebetulan mengikuti jejak kami berdua. Untuk yang di Klaten ini kan sudah tahun 2003 ya saya itu Mas. Untuk merintisnya di sana ke 2003. Nah, di situ murid saya yang pertama ini ya salah satunya juga menjadi tokoh Sinta di sini. Ya, terus menjadi Jonggrang yang untuk di sini Prambanan sini. Terus ya sering kalau saya lihat di Mas Sigit di kampusnya dia pada saat kuliah ini juga pernah ke luar negeri, jadi pernah merasakan ke luar negerinya itu. Jadi kepenariannya kan berarti juga bagus. Nah ini juga ada yang sekarang ini mengikuti lomba yang di Indonesia Kaya ini. Ya ini sudah mengikuti yang final sekarang. Ya ini yang final. Yang kategori B. 15 tahun. 15 tahun. Kalau saya begini Mas Sigit, bahwa di dalam sanggar ini memang anak-anak kita arahkan untuk mencintai seni tari, khususnya di dalam budaya Jawa. Diharapkan bahwa tidak kamu dicetak bukan sebagai dulu kan ledek ya, artinya kan orang tua itu kan mesti saya memberikan pengalaman bahwa seni tari itu mempunyai jangan dihina, jangan diremehkan. Dia bisa mengangkat harkat martabat bangsa dan negara lewat misi-misi kesenian dan sebagainya. Namun apabila kamu ingin mempelajari kebudayaan asing, boleh saja asal kamu mateng di dalam kamu mempertahankan dari tarian tradisi itu. Jadi penjenengan Bapak Ibu itu untuk mengajarkan anak-anak menari itu tidak salah. Karena kalau waktu kecil itu belajar menari itu bagus menurut saya. Walaupun nanti gedenya nggak jadi penari, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tetap tetap mencintai penari itu alangkah bagus, karena menari itu tidak ada jeleknya. Karena seperti yang dikatakan Mas Tejo tadi ya, itu bisa untuk membawa mengenalkan kebudayaan kita untuk orang asing. Yang kenyataannya itu bahwa kebudayaan kita, budaya Jawa itu sangat dihormati di negara asing, di negara orang lain itu sangat-sangat dihormati. Jadi apalagi
orang lain aja menghormati. Ya harusnya kita juga menghormati, kita menghargai, kita harus mencintai. Ya, kita beri arahan ya untuk mencintai, memiliki kebudayaan kita yang adiluhung ini, yang bagus ini. Ini tidak hanya sekedar ngapalke, ya. Syukur-syukur nanti digeluti sampai besar, sampai jadi penari sungguh yang sangat luar biasa, itu bisa saja terjadi. Tidak menutup kemungkinan pada siapapun itu bisa iming-imingnya itu paling enggak itu ada kesempatan ke luar negeri. Nah itu saya memberikan contoh pada anak-anak yang di sanggar itu. Oh itu loh ya Mbak Tutu, itu Mbak itu sudah Mbak Dewi, oh itu Mbak banyak yang sudah pengalaman ke luar negeri dengan nari di sanggar. Ada yang kuliahnya itu di bagian kesehatan, itu bisa sampai Jerman. Karena apa? Karena menari. Ya. Itu memberikan contoh anak-anak dan memberikan contoh ke orang tua yang mengajarkan atau menitipkan ke sanggar kami. Jadi supaya ada motivasi Mas Sigit. Jadi tidak hanya sekedar ayo juga dituroke, enggak sekedar begitu ya. Dan yang di sanggar saya ini yang paling penting itu kita tanamkan 1 disiplin, 2 tanggung jawab. Jadi 2 ini kita terapkan. Nah, disiplin itu ya tentang bermacam-macam, tidak hanya masuknya harus tepat waktu, tidak. Kamu disiplin pada diri kamu sendiri. Belajarlah untuk disiplin. Karena apapun nanti akan dituntut kedisiplinan. Tanpa disiplin kamu tidak akan berhasil. Tanggung jawab kamu harus berhasil. Kalau kamu tidak berhasil, ngapain kamu belajar di sanggar sini? Sanggarnya namanya sanggar? Sanggar Kusuma Aji, Sanggar Tari Kusuma Aji. Jadi saya mengeterapkan kalau kamu di sini tidak menghasilkan, berarti kamu tidak bertanggung jawab kepada orang tua kamu. Lebih baik kamu tidak usah belajar. Nah ini saya tekankan ya. begitu dan itu. Ini juga rasa kegotong royongan, kebersamaan. Misalnya Mas Sigit ya, misalnya kita pentas bersama-sama ya, satu sanggar lah pentas. Itu saling membantu. Itu sudah saya tekankan di situ. Jadi kita saling membantu dengan teman-temannya. Misalnya waktu latihan itu tuh pun juga ada kerjasama. Jadi ini ada adiknya yang belum bisa berkain, tolong. Oh ini belum bisa pakai sampur, tolong dibantu. Bergantian Mas Sigit. Ya, jadi seperti itu. Kerjasama. Ya. Baik Mas Tejo. Sekali. Terima kasih. Sebenarnya. Salam budaya. Salam budaya. Budaya. Ya.